Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat karunia dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua umatnya, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauhnya atau melalui data dalam jaringan atau melalui online ya pembelajarannya. Nah, kalian bisa belajar leluasa di rumah. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Baik itu secara vegetatif dan generatif. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, untuk yang kemarin mengenai tumbuhan, sekarang mah kita akan bahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, apa saja yang berhubungan dengan perkembangbiakan pada hewan kita akan bahas di kesempatan kali ini. Baik, kita perhatikan di sini ada beberapa kelompok hewan, baik itu hewan yang bertulang belakang ataupun masih dikatakan belum memiliki tulang belakang atau vertebrata, invertebrata ya. Untuk pembagian klasifikasinya ya di kelas 7 kalian juga mengenalnya. Kali ini kita akan fokus pada perkembangbiakannya saja ya. Nah, di sini untuk perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, ada perkembangbiakan secara aseksual dan perkembangbiakan secara seksual, atau istilahnya kalau di tumbuhan itu secara vegetatif dan generatif. Nah, jadi ada dua istilah ya. Nah, berarti kalau aseksual itu secara vegetatif, kalau seksual berarti secara generatif. Nah, kita akan bahas untuk yang secara aseksual. Maksudnya di sini si perkembangbiakan hewannya itu tanpa diawali dengan adanya perkawinan antara sel kelamin jantan dan betina. Jadi ini tanpa harus kawin terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama di sini kurang lebih ya secara ringkasnya ada tiga macam secara seksual itu pada hewan ya yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu dengan pembentukan pertunasan. Biasanya itu pada hewan-hewan yang hidup di air ya. Seperti pada filum Cnidaria atau Coleoperata ya. Hewan-hewan filum yang hidup di air. Nah, biasanya mereka itu ada yang sifatnya polip ya, atau menempel pada substrat atau pada batu karang ya. Contohnya di sini pada hewan air yang dinamakan dengan hidra di sini ya. Nah, mereka itu bisa menghasilkan tunas ya. Dan si tunasnya itu kalau terputus ya bisa tumbuh menjadi anak hewan hidra kembali ya, seperti itu. Tapi di sini si tanaman hidra itu bisa ya juga dia bereproduksi secara seksual ya. Tentunya mereka akan membentuk sperma dan ovum. Tapi untuk kali ini kita akan bahas mengenai aseksualnya, yaitu dengan membentuk tunas ya. Nah, yang kedua yaitu fragmentasi ya. Jadi perkembangbiakan secara seksual pada beberapa hewan, kelompok hewan yang berbentuk pipi ya di sini contohnya pada hewan planaria. Jadi si planaria itu dia itu bisa menumbuhkan atau mengembangkan bagian dari tubuhnya yang sudah terpotong ya. Misalnya dipotong kepalanya, dipotong bagian ekornya tetap ya. Dia itu akan tumbuh menjadi
hewan atau anak planaria yang baru ya. Jadi kalau terpotong menjadi 3 bagian ya, maka akan menjadi 3 anak. Kalau 2 bagian berarti menjadi 2 anak. Itu untuk planaria. Jadi memotong bagian tubuhnya yang bisa tumbuh menjadi hewan atau anak hewan yang baru ya, seperti itu secara fragmentasi. Sekarang untuk yang ketiga ada istilah parthenogenesis, yaitu istilah perkembangbiakan ya pada beberapa hewan, terutama pada kutu ya atau lebah ya. Biasanya mereka itu ada secara parthenogenesis. Jadi dalam artian si sel telur yang dikeluarkan oleh si ratu lebah ini ya, kalau secara parthenogenesis itu tanpa dibuahi oleh jantan ya. Jadi dia bisa menetas menghasilkan anak lebah yang baru dari telur yang tidak dibuahi, yaitu secara parthenogenesis. Dan dia itu bisa menjadi lebah bekerja ya, atau bisa menjadi lebah betina ya. Nah, sedangkan untuk lebah jantan ya maksudnya ya. Nah, karena ini ada tanda seperti panah berarti ini jantan ya. Oke, kalau tandanya seperti cermin ini berarti ini perempuan ya atau betina ya. Berarti kalau si lebah tersebut bertelur tanpa dikawin oleh jantan, maka si telurnya menetas berkembang menjadi lebah jantan ya, seperti itu. Nah, jadi si jantan ini biasanya sebagai lebah para pekerjanya ya. Nah, untuk yang secara fertilisasi atau secara seksual ya tentunya mereka melakukan perkawinan ya. Si ratu ini dibuahi si sel telurnya itu oleh lebah jantan. Maka di sini akan menghasilkan lebah betina ya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan pada hewan secara seksual ya. Itu secara generatif ya istilahnya. Itu jadi diawali dengan perkembangbiakan secara seksual itu melalui proses perkawinan ya antara hewan jantan dan hewan betina ya. Jadi ada proses perkawinan atau hubungan badan ya. Baik itu organ jantan dan organ betina. Kemudian terjadilah proses fertilisasi. Itu diawali ya. Selalu demikian. Dimana fertilisasi itu yaitu peleburan inti sel, sperma dan sel telur. Berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi embrio dan tumbuh menjadi organisme atau hewan, anak hewan. Nah, jadi di sini untuk fertilisasinya ya untuk pada hewan itu ada yang di dalam tubuh secara internal, ada yang di luar tubuh secara eksternal. Jadi tergantung kepada hewannya ya, jenis hewan-hewan tertentu. Nah, jadi di sini berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya. Nah, jadi di sini terbagi menjadi 3 macam ya. Ada istilahnya ovipar, vivipar dan opovivipar ya. Jadi ada yang istilahnya bertelur ya sudah jelas ya, ada beberapa hewan yang bisa bertelur ya, seperti kelompok unggas ya, ayam atau burung itu juga bisa bertelur, dan beberapa amfibi juga ya, beberapa reptil juga ada yang bisa bertelur ya. Jadi si telurnya itu bisa dikeluarkan dalam perutnya ya melalui lubang kloaka ya, atau melalui lubang saluran telurnya. Kemudian vivipar ya, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Jadi ini kelompok hewan-hewan yang biasanya memiliki kelenjar susu ya. Makanya cenderung ciri dari si sel telurnya itu kecil ya dan tidak memiliki cadangan makanan yang banyak, maka dia itu disuplai cadangan makanannya dari rahim ya si hewan tersebut yang melalui plasenta. Makanya dia itu
di perkembangan telurnya di dalam perut atau di dalam rahim, dalam tubuh hewan itu sendiri. Kemudian kalau sudah berkembang menjadi anak atau janin ya, lalu dilahirkan. Makanya istilahnya vivipar. Kemudian yang ketiga yaitu ada istilahnya ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jadi si hewan ini walaupun berkembang biak secara bertelur, tapi si telurnya itu ya masih berada di dalam perutnya atau di dalam tubuhnya. Kemudian si telurnya itu menetas di dalam perutnya ya. Nah, kemudian setelah menetas dia akan keluar ya, seperti melahirkan ya, seperti itu. Ya, contohnya pada hewan-hewan kadal ya atau beberapa jenis ular. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di sini. Nah, untuk hewan vertebrata maksudnya hewan yang bertulang belakang ya. Jadi ovipar yaitu hewan yang bertelur tadi kan ya, kelompok hewan-hewan seperti burung ya, atau beberapa reptil juga, amfibi juga bisa ya. Nah, ini contohnya pada ayam ya, unggas ya, atau pada kelompok kelas burung. Itu bisa bertelur karena ukuran telurnya besar ya, dan cadangan makanannya cukup ya untuk berkembang si calon embrionya. Kemudian untuk reproduksi vertebrata ovovivipar tadi ya, bertelur dan beranak ya. Nah, jadi ini si hewan tersebut di samping dia juga bertelur ya, tapi si telurnya itu ya tidak dikeluarkan ya, tetapi si telurnya ya menetas di dalam tubuh ya. Setelah menetas baru si anaknya itu akan dikeluarkan ya. Contohnya pada beberapa kelompok reptil ya, seperti kadal, atau kalau kelompok ikan pada ikan hiu ya, seperti itu. Jadi seperti melahirkan karena si telurnya itu menetas di dalam tubuhnya. Nah, yang ketiga yaitu vivipar atau kelompok hewan yang melahirkan atau beranak ya. Jadi si embrionya berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan makanan dari induk dengan perantara plasenta ya. Contohnya di sini hewan dan manusia ya. Nah, jadi kelompok hewan yang memiliki kelenjar susu ya. Itu dia bisa melahirkan ya. Istilahnya adalah vivipar. Itu ya. Nah, untuk macam-macam siklus hidup hewan, jadi ada beberapa hewan yang memiliki siklus. Ada yang berkembang biaknya pada fase aseksual dan fase seksual. Jadi bisa dengan dua cara ya, ada beberapa hewan dengan dua cara. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari pada tumbuhan. Tumbuhan juga ada dua cara ya, ada yang secara vegetatif dan generatif. Begitupun pada hewan ya, ada yang secara vegetatif dan generatif. Jadi istilahnya pada hewan itu ada yang secara aseksual dan seksual. Nah, contohnya di sini yang pertama pada ubur-ubur ya, kelompok hewan ubur-ubur. Jadi si ubur-ubur juga yang pertama secara aseksual, dia itu membentuk tunas ya. Nah, jadi dia itu menempel polip ya, sebenarnya menempel. Dia berkembang ya, menempel pada substrat, berkembang menjadi pistoma ya, yang ada tentakelnya. Kemudian dia itu akan memutuskan bagian ujung-ujung yang membentuk tentakel ini. Nah, setelah itu dia akan melayang di dalam air ya, berkembang menjadi epira atau anak ubur-ubur ya, seperti itu. Kemudian si epira ini atau anak ubur-ubur ya berkembang ya menjadi ubur-ubur dewasa ya, atau istilahnya secara medusa. Jadi dia itu bisa melayang ya, mengapung di air ya. Nah, kemudian mereka itu ya membentuk organ kelamin ya, dan sel kelaminnya antara jantan dan betina. Makanya mereka itu melakukan perkawinan secara seksual, yaitu di mana yang jantan menghasilkan sperma, yang betina menghasilkan sel telur, kemudian mereka terjadilah fertilisasi ya, perkawinan ya, terjadi.
Nah, kemudian fertilisasi terjadi, peleburan antara sperma dan telurnya membentuk zigot, ya, bakal ya, embrio. Kemudian berkembang. Setelah itu si zigot ini berkembang menjadi larva, ya, nah, yang bisa berenang, ya, atau larva itu semacam ulat, ya, semacam ulat. Nah, dia bisa berenang, kemudian dia menempel lagi pada substrat, kembali lagi menjadi stoma, ya, dan pada proses aseksual kembali. Jadi di sini ada fase seksual, di sini ada fase aseksual, ya, untuk lebih jelasnya seperti itu. Nah, itu untuk pada hewan ubur-ubur. Pada hewan yang lainnya, di sini ada istilah metamorfosis, ya. Nah, pada beberapa hewan, kelompok amfibi dan kelompok hewan invertebrata kelas serangga, ya. Nah, jadi di sini mereka itu bisa merubah bentuknya, ya. Nah, perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Yang di sini ada istilah metamorfosis sempurna. Nah, kemudian ada metamorfosis yang tidak sempurna, ya. Metamorfosis sempurna yaitu tahap metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Jadi selalu berbeda-beda, ya, kalau metamorfosis yang sempurna. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, ya, bentuk hewan mudah mirip dengan hewan dewasa, ya. Nah, jadi contoh untuk pada gambar ini antara katak dan apa ini serangga, ya, atau belalang itu termasuk, ya, ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna, ya. Karena di sini dari telur menetas, ya. Nah, setelah berbentuk menjadi kecebong, ya. Nah, jadi di sini bentuknya itu hampir mirip, ya, dengan yang dewasanya, ya. Jadi tidak terlalu berbeda, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian pada ini, ya, pada apa ini serangga, ya, itu juga, ya, terlihat. Nah, seperti itu, ya. Nah, terkadang, ya, untuk metamorfosis sempurna itu biasanya terjadi pada kupu-kupu, ya. Nah, jadi kita bisa terlihat fase di mana dia itu dari telur ada fase ulat terlebih dahulu, ya, berubah menjadi ulat, nah, menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu biasanya, ya, seperti itu kalau metamorfosis sempurna. Jadi fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda, ya, seperti itu. Mungkin ini juga, ya, bisa dikatakan demikian. Tapi kecenderungan sih tidak sempurna. Nah, oke. Untuk teknologi reproduksinya di sini pada hewan ada istilah inseminasi buatan dan cloning. Maksudnya inseminasi buatan itu, ya, jadi proses perkawinannya itu tanpa mengalami hubungan badan antara misalnya sapi, ya, sapi jantan dengan betina. Jadi cukup diambil spermanya, ya, dari sapi jantan, ya, kemudian disuntikan, ya. Nah, jadi dimasukkan cairan spermanya melalui saluran kelamin hewan dengan bantuan alat suntik, ya. Jadi disuntikan langsung ke bagian rahim atau bagian ovariumnya dengan bantuan alat spet, ya. Nah, kemudian dimungkinkan terjadinya proses fertilisasi. Jadi itu menghemat waktu, ya. Dan bisa memilih, ya, jadi spermanya untuk sapi-sapi yang ukurannya besar, ya, seperti itu, supaya nanti si sapi lokal, sapi betinanya itu si anaknya nanti menghasilkan anak yang besar-besar, ya. Bisa jadi seperti itu.
Kalau cloning itu ya cara reproduksi hewan yang memperoleh keturunan yang sama dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi untuk cloning ini misalnya ada dua domba ya. Misalnya domba A sebagai eh, apa? Pemberi sifat yang unggul misalnya ya. Sedangkan untuk donor apa ini domba B itu sebagai medianya dalam bentuk si sel telurnya ya. Jadi di sini jadi si kelenjar susu betinanya itu diambil ya si inti selnya ya. Kemudian dimasukkan ke sel telur ya. Kalau sudah dimasukkan ke sel telur ya. Nah, kemudian si sel telur tersebut ya dimasukkan ke domba ya, yang betina yang lain ya. Setelah itu ya terjadilah proses ya perkembangbiakan embrionya karena terjadi fertilisasi ya. Karena si sel telurnya itu ya telah dibuahi ya oleh sel inti sel dari susu ya dari kelenjar jadi dari air susu tadi ya kelenjar susu kemudian berkembang menjadi embrio ya. Nah setelah itu baru dimasukkan ya ke dalam uterus domba yang C. Kemudian setelah itu dia akan berkembang di rahim domba C misalnya ya. Nah, kemudian si anaknya itu ya akan lahir ya menjadi domba yang sama ya dengan domba yang tadi ya yang dijadikan target ya. Seperti itu. Nah, lebih detailnya bisa cari sendiri ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh kerjakan di sini lembar kerja siswanya ya. Bapak sudah sediakan, boleh kalian di screenshot ya ini. Kemudian kalian jawab ya jawabannya di kertas. Boleh nanti jawabannya dijawab atau langsung dikasih ke Bapak. Ini untuk soal-soalnya ya. Ini soalnya juga dan ini soalnya juga. Boleh ya kalian screenshot. Oke, cukup sekian dulu dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.